Jadi hari ini kita melanjutkan buku tentang shape up ya, dan ya kayaknya hari ini bakal banyak diskusi gitu. Jadi ini kemarin juga sudah menemukan juga ya. Ini kayaknya hal penting banget sih bab ini gitu, terkait dengan kita bisa mengelola sebuah project gitu. Jadi kan misalkan ya di buku ini kan di awal kan sudah disebutkan ya bahwa tanda-tanda project itu yang bikin capek itu apa sih gitu. Nah, jadi growing pain gitu ya. Growing pain dari apa sebuah software teams itu ada project yang kayaknya nggak selesai gitu. Kemudian kok jadinya susah banget gitu. Terus habis itu kita juga kita mau bikin apa sih sebenarnya sih gitu. Itu tiba-tiba kita kayak seolah-olah kita lost, kita kehilangan orientasi gitu. Kita tersesat. Nah, salah satu cara untuk supaya ini tidak tersesat, ya tadi ya, ini satu babnya adalah Risks and Rabbit Holes, judul materinya gitu sih. Seperti itu. Nah, jadi untuk menjadi seorang good analis ya, untuk menjadi seorang analis yang baik, kita harus punya kemampuan untuk bisa memitigasi risiko dan juga menghindari rabbit holes. Rabbit holes ini lubang kelinci ya. Nanti dijelaskan sih. Nah, pertama saya mau tanya ya, teman-teman, kira-kira siapa nih? Erika deh, Erika, kalau saya minta buatin masakan dong gitu. Satu, nasi goreng. Yang kedua, nama masakannya itu shrimp diavolo. Gitu. Kamu bisa bikin masakan yang mana, Erika? Halo, udah dengar Pak? Ya, oh. Ya dengar. Nasi goreng sih Pak, soalnya udah tahu. Udah pernah juga maksudnya. Oke. Kalau Anita? Kamu bisa buat masakan yang mana? Ya, ada Anita nggak sih? Sorry. Nasi goreng, Pak. Kenapa? Karena familiar namanya. Kalau yang shrimp diavolo ini? Belum pernah dengar. Sita, Dewi, jawabannya apa? Lulu, Safira, Amalia, nasi goreng. Semuanya milih nasi goreng ya. Kalau misalkan tolong dong buatin masakan gitu, dan pilihannya cuma dua gitu, nasi goreng sama shrimp diavolo. Karena tadi, nah pertanyaan yang kedua gitu, misalkan tolong dong buatin masakan gitu. Satu, saya bilang nasi goreng. Yang kedua, saya bilangnya tolong dong buatin nasi goreng ayam, tidak pedas, nggak usah pakai kecap. Gitu. Kira-kira Erika bakal memilih buat apa perintah atau permintaan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang dua, Pak. Kenapa? Karena lebih detail. Kalau yang pertama itu masih belum detail. Terus apa konsekuensinya? Kenapa kamu kok nggak mau pilih yang pertama? Kalau yang pertama itu nanti saya bakal, waktu saya mau proses membuat nasi gorengnya pasti ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Oh ya, dia mau nasi gorengnya kayak gimana kayak gitu. Nah kalau yang dua itu karena dia udah minta ya, udah request gitu, ada ayam, terus nggak pedas, terus nggak pakai kecap. Nah itu waktu prosesnya nanti saya nggak usah tanya kayak gitu, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau Mbak Lulu kira-kira bakal enak yang mana nih permintaannya? Enak yang kedua juga Pak, karena udah jelas role-nya gitu. Kalau Sita? Yang kedua juga sih sama Pak. Tapi yang ke satu lebih bisa eksperimen sih, tapi takutnya nggak sesuai jadinya nanti ngulang lagi.
Oke, jadi kamu prefer yang mana? Nggak apa-apa. Kedua aja deh. Kenapa? Udah jelas. Jadi nyiapin bahan, terus cara masaknya udah tahu kayak gimana. Kalau nomor 1 kan milih dulu toppingnya apa gitu. Nanya dulu. Kalau Dewi, kamu pilih yang mana, Wi? Yang kedua sih. Tapi tergantung. Yang mintanya orangnya rewel nggak? Kalau misalnya nggak rewel segala masuk ya berarti yang pertama karena jadi bisa kayak nyesuaiin selera aku. Beda. Tapi kalau Jadinya misalnya kamu orangnya kritis kayak misalnya chef gitu, ya pasti yang kedua karena itu nyesuaiin seleranya dia. ya jadinya kamu kalau sekarang ya ini asumsi lain-lain sih bebas sih. Kamu mengasumsikan bebas. Terserah kamu mau asumsinya apa gitu. Itu nggak ada info sih orangnya itu kayak apa sih. Kamu pilih yang mana? Yang dua deh. Jelas kalau misalnya yang nomor 2 tuh jelas apa maunya mereka gitu. Nah, itu hal yang sama ya, terkait dengan kita sebagai analis gitu, ya kan? Nah, kira-kira sekarang saya mau tanya nih ke Anita nih, misalkan fitur login. Nah, menurutmu ini oke atau nggak oke ya? Buatin fitur login dong. Buat fitur login aja Pak gitu Pak. Iya. Jadi misalkan ada orang bilang ke Anita buatin fitur login dong. Ini nggak jelas sih Pak. Fitur login buat apa? Kalau cuma buat fitur login aja. Apa resikonya kalau aku cuma bilang login doang ya? Apa yang kamu takutkan? Kan karena fitur login itu kan berarti kredensial ya. Karena authentication dan authorization kan. Ya maksudnya fitur login itu ya mau apa setelah login? Jadi kalau misalkan cuman ada fitur login doang, ya fungsinya apa? Gitu sih. Oke. Ini Safira ada Safira? Oke, misalnya yang kedua, aku minta buatin dashboard gitu. Apa yang kamu lakukan? Dashboard apa dulu yang mau dibuat, Pak? Gitu. Bakal muncul pertanyaan lagi sih. Dashboard apa yang mau dibuat terus. Oke, jadi harusnya kayak gimana ya permintaannya ya? Dashboard ini harusnya permintaannya itu dibuat lebih jelas seperti apa ya? Iya. Apa? Lebih jelasnya kayak gimana harusnya? Mungkin isinya apa aja, terus desainnya udah dibuat atau belum. Oke. Kalau Dewi, coba kalau fitur dashboard, kamu happy nggak ya dengan permintaan buatin fitur dashboard dong? Dashboard itu lebih ke data yang ditampilkan apa, terus bentuknya tuh seperti apa, yang gitu-gitu sih Pak. Ya, oke. Misalkan sekarang bisa menyesuaikan. Kayak yang kedua ini deh, berarti kan dashboard itu kan nomor 1 ya. Kata-kata buatin fitur dashboard itu sama kayak buatin nasi goreng gitu kan. Ini bikin gak happy kan, karena jadinya kan dashboard apa gitu kan. Nah, coba tolong bahasakan dengan yang nomor 2 ini gitu. Tapi dashboard. Yang akan membuatmu happy gitu. Dashboard yang menampilkan data penjualan dan data pendapatan, terus pengeluaran untuk promonya berapa,
lalu perbandingan antara si sisa misalnya penjualan sama apa namanya pendapatannya. Misalnya dashboard untuk menampilkan pencapaian proyek, apakah udah sesuai track apa bukan gitu sih. Dashboard untuk menampilkan perbandingan pencapaian dan perencanaan suatu proyek. Bisa. Itu mungkin, Pak. Oke, good. Ya, jadi kayaknya tadi kita selalu mengarah ke, ya kita berharapnya itu kayak nomor 2 gitu ya. Jangan sampai ada permintaan, itu nomor 1 gitu. Potensinya itu ada banyak resiko gitu ya. Apa aja ya resikonya ya, ketika tadi cuman nasi goreng doang gitu. Tadi disebutkan ya, tadi kalau Dewi tadi bilang di awal-awal, jadi orangnya tuh rewel gitu kan. Peluangnya itu nggak sukanya itu bisa berubah-ubah. Nah, jadinya itu banyak asumsi yang ada di situ gitu. Tapi contoh lain juga, kita juga takut gitu ya, ketika pilihannya itu nasi goreng sama Simva Diavolo ya. Jadi kalau tadi kan dengan contoh yang ini milih nasi goreng itu jelek gitu, nggak jelas gitu. Lebih jelas kalau nasi goreng ayam tidak pedas, tidak usah pakai kecap gitu, ya kan? Tapi di test case yang sini sama-sama minta buah sakan, tapi ketika pilihannya itu nasi goreng sama Simva Diavolo, kita akan memilih untuk membuat nasi goreng gitu. Kenapa? Karena nasi goreng itu tadi kalau Erika bilang ya sudah tahu gitu, sudah bisa juga buatnya kayak gitu kan. Nah, itu hal yang sama juga di software engineering ini gitu. Nah, tadi ya terkait dengan materinya tentang rabbit hole. Jadi rabbit hole itu kalau misalkan diartikan apa adanya gitu, lubang kelinci. Tapi kalau misalkan ke bahasa Inggrisnya, rabbit hole ini sebuah idiom ya, sama kayak buah hati gitu. Kalau apa adanya, ya hatinya berbuah gitu. Tapi kan sebenarnya buah hati itu refer kepada anak kesayangan kayak gitu kan. Nah, rabbit hole ini ya, ini bahasa artinya itu kalau dicari artinya, used to refer to a bizarre, confusing, nonsensical situation or environment, typically one from which it's difficult to extricate oneself gitu. Jadi tadi itu sih kayak rabbit hole ini sebuah kondisi yang nggak jelas, membingungkan ya, banyak opsi, tapi juga susah gitu dijelaskan gitu. Jadi misalkan tadi kan kita dapat permintaan nasi goreng gitu, tiba-tiba kita sampai ke sebuah kondisi gitu, ini kira-kira nasi goreng apa ya yang dia itu seneng, nah dia sayanya sebagai tukang masaknya itu bisa, kemudian bahannya ada, jadi kondisi yang membingungkan ya. Terus juga ada ketakutan gitu ya, jangan-jangan nanti salah gitu ya, dia tuh suka pedes apa enggak. Nah, itu rabbit hole. Jadi rabbit hole itu sesuatu kondisi yang ya membingungkan, banyak opsi gitu ya, dan sudah dijelaskan. Dan ya ini menurut buku Shape Up, ini sesuatu kondisi yang ya ini nggak boleh ada gitu sih. Karena ketika ini ada, ya pasti akan tadi di awal gitu, bakalan endless project gitu sih. Kenapa kok endless project? Ya tadi itu nasi goreng, dibuatin nasi goreng kosongan, protes, kok nggak ada toppingnya? Minta ayam dong. Oke, dibuatin ayam, kok pedes? Gitu. Dibuatin lagi yang nggak pedes, kok kebanyakan kecap, aku nggak suka kecap gitu. Nah, jadinya endless gitu kan, maksudnya nggak selesai. Tapi kalau misalkan jelas gitu ekspektasinya nasi goreng ayam nggak pedas, nggak pakai kecap, nah itu tuh akan
lebih memudahkan. Nah, kemudian contoh yang kedua lagi adalah tadi di awal ya, nasi goreng versus, aku juga bingung namanya apa, Simfa Diapolo gitu. Itu juga gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu apa yang dimaksud gitu. Ini tuh apa sih yang mau dibuat gitu. Ketika kita sampai di sebuah kondisi kita tuh nggak tahu apa yang harus dibuat, nah itu ada kemungkinan itu proyeknya itu nggak selesai. Atau ada sebuah hal ya kita nggak tahu dan nggak mampu gitu. Ya memang asing lah, ininya asing. Itu masuk ke rabbit hole dan itu tuh berisiko sebuah proyek itu nggak bakal selesai atau timnya nanti suffer gitu sih. Nah, jadi kan ceritanya itu kan teman-teman sebagai analis. Ya, tadi itu kan ceritanya kan teman-teman sebagai apa namanya ya? Sebagai subjeknya ya. Jadi teman-teman sebagai objeknya. Jadi ada orang lain, Erika, tolong buatin aku nasi goreng gitu. Berarti kan Erika yang diminta kan, saya yang meminta kan. Dan tadi Erika bilang, ya pilihnya lebih suka yang perintah yang jelas gitu. Nasi goreng ayam, nggak pedas, apa namanya, nggak pakai kecapnya dikit aja. Lebih suka kayak gitu kan. Nah, ya ini yang prinsip yang sama ya. Untuk kita ingat kita sebagai analis, di mana ketika kita sebagai analis kita bukanlah sebagai objeknya, tapi kita adalah subjeknya. Kita objeknya siapa? Ya ada dua sih objeknya, ada user ya atau customer atau klien dan juga ada developer. Jadi kita ngomong ke kedua orang ini gitu. Nah, pastikan prinsip yang pertama ya, nanti teman-teman habis kelas ini, besok-besok kalau membuat sebuah requirement atau analisis, dicek gitu. Apakah nasi goreng, atau buatnya nasi goreng ayam, tidak pedas, tidak usah pakai kecap gitu. Karena tadi itu ada peluang gitu ya. Ketika teman-teman bilang nasi goreng, kemudian sama developernya ternyata dia buat nasi goreng nggak pakai apapun gitu. Teman-teman protes, kok nggak pakai ayam? Gitu. Dibuatin lagi, kok kepedesan? Nah, dibuatin lagi, kok kebanyakan kecap? Gitu. Nah itu tuh akan buang-buang waktu project. Dan itu tipikal project yang nggak selesai itu hampir selalu seperti itu sih. Ya. Jadi kalau misalkan ini ada Safira, ya project di 2F gitu, ini kan lama banget, bolak TikTok, nggak selesai kayak gitu kan. Karena ada request itu setengah-setengah gitu. Di awal minta nasi goreng, setelah dibuatin nasi goreng bebas gitu ya, tanpa ada restriksi apapun, baru bilang aku tuh maunya nasi goreng ayam. Setelah dibuatin nasi goreng ayam ya, ternyata baru bilang nggak suka pedes. Kalau sudah dibuatin lagi nggak pedas, baru bilang lagi, ternyata nggak suka kecap, jangan dikasih kecap gitu. Nah itu bikin proyek itu nggak selesai. Ya jadi ini menjadi prinsip yang pertama bahwa ketika kita membuat sesuatu, pastikan jelas, gitu ya. Pastikan juga tidak ada istilah yang tidak dipahamin gitu. Tolong dong buatin Simfa Diapolo gitu misalkan. Apa itu? Dan kita nggak memastikan gitu. Pokoknya buatin deh gitu. Wah itu bikin susah gitu. Buatin dashboard gitu. Tanpa ada penjelasan lebih jauh, itu akan merepotkan ya untuk ke engineer, ke developer. Nah, kenapa sih kok harus kayak gitu ya? Tadi udah disebutkan ya. Tadi apa namanya? Di awal sudah berulang kali disampaikan ya. Bahwa ketika kita punya sesuatu yang nggak jelas, itu bisa jadi nggak selesai gitu sih. Tapi kalau misalkan itu jelas,
itu tuh selesainya itu cepet gitu. Apa namanya, peluang untuk ngulang atau nggak selesai itu tuh cepet apa enggak gitu. Jadi peluang untuk selesainya itu tuh ya udah gitu besar gitu. Jadi kalau di gambar ini kemungkinan selesainya itu ya antara kalau enggak 5, 6, 7 minggu gitu. Gitu. Jadi ya 2 minggu selesai gitu. Dan 2 minggu itu ya beneran selesai gitu. Karena yang dimau itu jelas gitu. Yang dimau itu jelas gitu. Nasi goreng ayam nggak pedes, nggak usah pakai kecap gitu. Udah, aku nggak ada. Yang pokoknya ini yang aku minta, nggak ada yang lain gitu. Kalau asin atau enggak ya standar lah gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi sebaliknya ya, ketika tidak jelas, ada rabbit hole, ada yang tadi disampaikan di atas, itu tuh project itu akan delay sih disebutnya ya. Jadi kemungkinan selesainya itu time to ship-nya itu di awal gitu ya, cepat bikin nasi goreng gitu. Nasi goreng udah jadi gitu. Tapi ternyata perintilan-perintilannya gitu. Nasi goreng sama nasi goreng ayam itu kan sama-sama nasi goreng masih kan? Nasi goreng ayam nggak pedes sama nasi goreng itu masih sama-sama nasi goreng kan? Nasi goreng ayam nggak pedes, nggak pakai kecap, itu juga sama-sama nasi goreng gitu masih gitu. Tapi ya tadi itu sih, nasi goreng ini nggak selesai gitu. Dan ini posibilitas delay-nya itu ya kalau disebut ini tiga kali delay ya. Ya ini mungkin berdasarkan rata-rata gitu. Jadi kalau misalkan itu biasanya 6 minggu selesai, itu bisa 18 minggu gitu. Jadi kalau tadi misalkan kayak PPSDM gitu, ya itu kemungkinan kita itu punya banyak rabbit hole, ada banyak apa namanya, entah itu nggak jelas ya, istilahnya nggak dipahamin, baik dari klien ke analis ke engineer, itu ada kemungkinan ya, itu ada istilah gitu, istilah yang nggak dipahami. Atau ada yang kedua gitu, permintaannya itu kurang spesifik. Jadi bisa ada banyak uang untuk berkilah sana sini. Nah, sehingga itu akan delay. Nah, pertanyaannya ya tahu, paham. Ya emang kayak gitu. Tapi kan sekarang kita perlu cara kan. Gimana ya caranya supaya rabbit hole itu tidak kejadian, supaya kita tidak mengalami kesulitan ketika kita menjalankan peran kita sebagai analis. Nah, di buku ini disebutkan ya, ada caranya tuh gampang gitu. Jadi caranya ada dengan bertanya. Jadi bertanya, tanyakan 4 hal ini. Jadi ketika tadi kita harus yakin dengan 4 hal ini. Kalau kita bisa menjawab yakin akan 4 hal ini terhadap apapun, nah itu insya Allah nggak bakal ada rabbit hole. Tapi sebalikannya, kalau sampai ada dari 4 pertanyaan ini, itu kita itu gelagapan gitu jawabnya, nah itu ada peluang nih untuk tercipta rabbit hole. Jadi ketika terjadi seperti itu ya kita harus melakukan sesuatu. Ya, apa yang ditanyakan? Apakah ini membutuhkan pekerjaan teknis baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya? Nah, ya kayak tadi ya di depan, nasi goreng versus shrimp apa tadi? Aku juga lupa namanya. Shrimp diavolo misalkan. Nasi goreng tadi ya Erika bilang udah pernah buat gitu. Shrimp diavolo belum pernah buat. Nah, nasi goreng insya Allah lebih gampang untuk diselesaikan. Tapi kalau misalkan shrimp diavolo itu ada kemungkinan itu tuh delay. Karena apa? Oh, ini aja baru dengar gitu istilahnya. Yang kedua,
apakah kita membuat asumsi tentang bagaimana bagian-bagian tersebut saling bersesuaian. Nah, ini ditanya gitu. Ini punya asumsi atau enggak punya asumsi gitu. Tadi ya, nasi goreng versus nasi goreng ayam, enggak pedas, enggak pakai kecap. Tadi misalkan kita tadi milih nasi goreng gitu. Tadi apakah kita tadi berasumsi gitu. Ini orangnya ini kayaknya enggak suka pedas deh gitu. Atau orang ini pengennya suka deh sama ayam gitu. Atau dia sukanya sama kambing segala macam. Nah, kalau kita punya asumsi dan banyak asumsinya gitu ya terhadap sebuah proyek, nah itu kemungkinan besar ada rabbit hole di situ. Jadi ya ditanya gitu, kamu punya asumsi apa terhadap hal itu? Seperti itu. Yang ketiga, apakah kita mengasumsikan ada solusi desain yang tidak dapat kita hasilkan sendiri? Ini maksudnya kita mengasumsikan ya memang kayak gitu dan kita nggak bisa protes. Contohnya apa ya yang kira-kira bisa dipahamin bareng ya. Gini, nasi goreng itu apakah harus digoreng? Gitu. Bisa nggak? Atau gini, nasi goreng harus digoreng menggunakan wajan gitu. Dan ini harus pakai wajan gitu. Atau kita punya nggak kayak gitu. Ini yang penting nasi gorengnya itu kayak gini, resepnya itu kayak gini. Mau pakai panci asalkan bisa ya nggak apa-apa gitu. Atau ada sesuatu yang kita nggak boleh utak-atik gitu. Jadi misalkan ada sebuah formnya harus kayak gitu. Misalkan date-nya itu harus pakai DD, MM, YY gitu. Padahal sebenarnya itu ngitung waktu gitu. Jadi ya udah ini pilih date sama pilih time gitu. Jadi ada dua gitu. Kemudian di database-nya itu ada dua kolom tanggal sama ada kolom time gitu. Terus kita berasumsi kita nggak mau, padahal bisa aja kan bikin aja satu kolom gitu. Bikin kolom date time, ada date-nya sama ada tanggalnya gitu. Nah, tapi kita sudah punya asumsi nggak bahwa itu tuh bisa digabungin gitu dan ya jadi ini tuh ya emang kayak gitu. Padahal itu bikin repot gitu. Padahal ada cara lain yang itu lebih gampang sih kita lakukan gitu. Yang keempat, apakah ada keputusan sulit yang harus kita selesaikan terlebih dahulu agar tidak menyusahkan tim? Gitu. Jadi, misalkan tadi contohnya, ini tuh date, dua kolom, date sama kolom time atau date time gitu. Nah, ini kan mungkin harusnya sih diputuskan gitu. Jadi satu atau tetap dua kolom. Ini mau satu kolom panjang atau formnya panjang, banyak banget. Atau kita bisa pecah jadi dua halaman gitu. Jadi kayak wizard. Step pertama ngisi apa, step kedua ngisi apa. Atau proses bisnisnya nggak jelas gitu. Proses bisnisnya itu ini kok aneh sih. Ini kalau jawabnya tidak, ini bakalan ngapain gitu. Nah, kalau misalkan masih ada keputusan ya yang belum diambil, yang harus diselesaikan, tapi itu masih dilewatin gitu, ditunda gitu jawabannya. Nah, itu tuh bisa ngerepotin. Atau gini, contohnya, keputusan sulit ini. Misalkan di proyek SPPT, kita menggunakan Jasper. Tapi tim kita mampunya itu nggak pakai Jasper gitu. Mampunya tim kita itu ya tahunnya itu masih ngoding aja gitu. Terus gimana dong?
Ya nanti dah, lihat nanti dah gitu ya, kita lihat nanti gitu. Nah diputuskan nanti gitu. Padahal kita harus putuskan segera. Jaspernya tetap dipakai, ya udah kita move on ke Jasper gitu ya dengan segala konsekuensinya. Atau sebaliknya gitu, kita tetap pakai cara manual dengan segala konsekuensinya gitu. Nah keputusan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi tipsnya tanyakan 4 ini. Kalau misalkan jawabannya nih, apakah membutuhkan teknik yang baru dan perlu membutuhkan? Tidak. Wah ini oke. Berarti ini gampang. Apakah kita punya asumsi saling bersesuaian? Tidak. Semuanya udah jelas. Wah ini oke. Apakah kita mengasumsikan ada solusi yang dapat kita hasilkan sendiri gitu, atau tidak bisa kita kuasa? Oh enggak kok, kita punya kekuasaan penuh untuk ngapa-ngapain. Gitu. Oke. Apakah ada keputusan sulit yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menyelesaikan tim? Oh enggak, semuanya udah diputuskan, semuanya udah jelas. Nggak ada yang menggantung, nggak ada pertanyaan yang tidak dijawab. Wah itu oke. Nah, kalau itu jawabannya nggak oke semua, enggak semua, nah itu kemungkinan terjadi rabbit hole itu enggak. Kecil. Jadi insya Allah itu kemungkinannya kayak gini. Tapi kalau misalkan jawabannya ini, apakah membutuhkan teknis baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Jadi misalkan ini junior gitu. Junior, terus nggak ada yang mendampingin. Nah ini kan dia belum pernah ngejain kayak gini. Istilahnya aja baru dengar gitu. Wah itu kemungkinan besar ini problem. Nah jadi mungkin nanti ini menjadi tips gitu buat si analis gitu. Kamu udah pernah bikin code belum? Ini code ini cuman bikin code aja. Oh ya tahu kok aku bikin code. Nah itu gampang. Tapi kalau misalkan ini bikin Jasper, nah Jasper itu apa? Nah itu berpotensi itu. Ini tuh apa namanya? Kamu harus membuat mutual eksklusif antara task A dengan task B. Mutual eksklusif apa itu? Nah itu hati-hati, itu resikonya tinggi gitu. B misalkan code tahu Jasper iya udah pernah kok di project sebelumnya, itu gampang gitu. Jadi ini ya cara assessmentnya. Lalu muncul lagi kan, udah terus apa yang harus dilakukan kalau misalkan ternyata ini tidak iya ini masih baru atau ini masih punya asumsi, ini tuh masih ada solusi desain yang ini masih bingung sih, ini gimana sih kok kayaknya aku tidak punya kekuasaan apapun gitu terhadap hal ini gitu. Terus ini ada pertanyaan-pertanyaan sulit yang masih belum terjawab gitu. Nah, aku belum sempat copy paste langsung ke bukunya ya. Jadi di buku Shape Up ini itu caranya adalah 1. Declare out of bound. Kata kuncinya bukan out of bound-nya, tapi kata kuncinya adalah declare. Declare itu apa? Mendeklarasikan, bilang. Jadi tadi ya nasi goreng. Erika bisa punya pilihan gitu. Erika buatin nasi goreng dong gitu. Erika bisa punya pilihan, ya langsung ke dapur masak nasi goreng. Dengan kemungkinan tadi ternyata aku nggak suka pedas, ternyata aku nggak suka kecap, ternyata aku pengennya nggak mau ayam, aku punya kambing. Nah, caranya yang pertama, buatin nasi goreng, declare out of bound. Oke, aku buatin nasi goreng ayam, pedes, kecapnya lumayan banyak. Oke nggak? Jadinya di feedback, oh enggak, aku nggak suka pedas, aku nggak suka ayam, kayak gitu. Ini juga hal yang sama tentang programmer. Gitu. Analis bilang, ini nanti datanya gede, harus di cache gitu. Programmer bilang, oke, ternyata dia nggak tahu apa itu cache. Dia baru dengar itu apa itu cache. Harusnya dia harus segera bilang, cache itu apa ya? Aku belum pernah nih pakai cache gitu. Seperti itu. Berikutnya cutback. Ya, jadi kayak di
diskon gitu. Aku tadi mau nasi goreng ayam, nggak pedes, nggak pakai kecap, gitu. Erika bilang, oke, nggak pedes, nggak pakai kecap, mungkin bisa dipenuhin. Tapi ayamnya nggak punya nih, gitu. Adanya telur, mau apa enggak? Gitu. Boleh apa enggak? Gitu. Jadi cutback. Baik-baik lagi sih, kata kuncinya harus ngomong sih, declare, ngomong. Kita nggak punya ayam, gitu. Adanya telur, gitu sih. Nah, terus yang berikutnya adalah present to technical expert. Ya, jadi ini yang program ini ya, yang kenapa kok di Javan dalam beberapa hari terakhir ini kita sampaikan, ayo tanya, habis itu kita juga udah deh bingung gitu kan, kok nggak bisa ngomong, kita buat struktur pad-nya kita selalu publikasikan sekarang gitu. Nah, harapannya tadi ini nih, present to technical expert. Jadi tadi ya, misalkan Swimva, apa tadi namanya? Aku juga agak lupa namanya. So ya, ini juga ambil contohnya. Swimva, Diavolo, ini aku nggak ngerti nih, itu apa gitu sih. Nah, menurutku, ya coba. Siapa ya yang jago bahasa Inggris? Mungkin Vira, kamu kalau dengar kata-kata Swimva, Diavolo ini kira-kira ini masakan apa sih? Udang. Udang, terus kira-kira diapain udangnya? Nggak tahu. Ini kira-kira Fava. Apa itu? Fried mungkin sih, udang goreng. Ya, udang. Pokoknya udang. Udang goreng kayak gitu. Jadi kamu bilang ini udang ya kayaknya ya gitu. Ini udang goreng bukan gitu sih. Nah, itu present ke technical expert ini gitu. Untuk memvalidasi. Ini tuh catch itu apa sih gitu. Catch itu ini ya. Tapi ya tadi itu sih present. Dashboard itu tadi apa? Dewi gitu. Pengeluaran dan pemasukan itu tuh kayak gini ya. Jadi ini kita berasumsi ini pakai diagram garis karena ini bulanan. Habis itu ini ordernya itu bulanan. Habis itu kita bikin diagram garis, nggak pakai batang, tapi kita pakainya garis. Nanti yang warna hijau itu kita presentasikan sebagai apa? Pemasukan. Yang merah itu adalah sebagai pengeluaran, kayak gitu. Nah ini jadi sehingga kita bisa lihat nih setiap bulan pemasukannya itu naik apa turun gitu ya. Terus dalam setahun kita bisa lihat naik turunnya itu bentuknya seperti apa. Nah, itu present to technical expert. Ya, jadi ini yang diharapkan ya. Jadi present to technical expert. Jadi ketika kita nggak paham atau kita punya ide, tapi kita masih ragu ya dengan idenya kita, present to technical expert. Kalau kemarin sih saya bilang ke Wayudi gitu, buat mock-up, kemudian mock-up-nya itu disampaikan ke grup gitu. Di sini kan kita sama-sama posisi kita sebagai analis gitu misalkan, sama-sama yang ngebuat task, maunya jadi kayak gimana, kita berarti expert dong di bidang ini gitu. Nah ini di present ke tim, jadi makanya ketika punya mock-up gitu ya, disampaikan ke tim sama-sama analis, aku tuh punya permintaan dari user itu tuh nasi goreng ayam gitu. Terus ini aku coba bentuk ya, nasi gorengnya itu dicetak pakai mangkok kecil, kemudian ditaruh di atas piring. Kenapa dipakai mangkok? Supaya bentuknya itu bulat gitu. Kemudian ayamnya itu tak tumpuk di tengah. Lebih bagus mana ya? Di tengah apa di pinggir ya ayamnya ya? Ayam-ayam suwirnya itu. Habis itu ini ada timun sama ada tomat. Tomatnya itu dipotong bulat aja atau lebih oke lagi tak bentuk panjang-panjang terus tak taburin di sampingnya gitu. Nah, jadi kita present gitu ke yang expert. Itu contohnya misalkan terkait dengan mock-up. Kalau misalkan terkait dengan technical gitu ya, analis kita punya partner, kita punya rekanan, programmer kita itu nggak paham tentang kits itu apa. Nah, kitsnya itu ya ditanyain, ayo dong, tanya dong, kamu belum paham ya.
ayo tanya, ini maksud kamu udah paham belum gitu. Jadi present. Oke, itu aku bakal melakukan ini gitu. Nah, kemudian expertnya bilang, oh ya udah bener gitu. Atau udah salah kayak gitu sih. Atau misalkan teman-teman masih ragu gitu. Ini fitur ini tuh berapa lama ya bikinnya gitu. Terus teman-teman masih belum yakin gitu ya. Ini bakal bisa berapa lama. Ya, present gitu ke technical mungkin yang lebih berpengalaman segala macam. Ini menurutku 1 minggu. Nanti yang berpengalaman atau yang lebih expert, oh enggak sih, ini susah 2 minggu gitu sih. Ya, nah dengan kita melakukan tadi ya, kita akan de-risked sih, dan kita ready to write up. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi, yang mengkhawatirkan itu adalah pertanyaan ini sih. Pertanyaan ini itu jawabannya sudah tidak semua kah? Jadi kids-nya masih bingung. Tapi kalau misalkan sudah dijelaskan gitu ya oleh expertnya, oleh senior programmer gitu misalkan atau technical leader, oh kids itu gini gitu. Kita udah paham. Sehingga kita ya udah kita udah tahu gitu. Kita mau nulisin, kita udah jelas lah, paham segala macam gitu. Jadi kalau misalkan kayak kemarin di Simrun ya, mungkin Dewi gitu. Itu ada pertanyaan gitu, SAP itu apa gitu, belum pernah SAP sebelumnya gitu sih. Nah, itu harusnya ya itu ditanyakan, kemudian ya yang lebih paham bercerita sehingga kita jadi tahu. Asumsi gitu, kita punya asumsi atau semua asumsi itu sudah habis atau tidak gitu. Kalau misalkan asumsinya itu masih ada, ayo. Jadi asumsi ini aku udah sering juga sih ngalamin ya. Asumsi menyebabkan banyak masalah gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang salah gitu ya, ketika ditanyain kenapa kok kamu melakukan seperti itu ya, karena aku berasumsi seperti ini dan ternyata asumsinya salah gitu. Nah ini harus segera dibereskan. Ya, keputusan gitu. Ini tuh gimana ya, project ini tuh aku bingung deh, programmernya itu ada 2 project, terus ternyata sama-sama muncul gitu. Ini nanti siapa ya yang memutuskan gitu? Masih belum tahu toh mana yang prioritas, mana yang belum prioritas gitu. Nah ya itu mungkin keputusan sulit, yang itu harus diputuskan. Oke deh, jelas dulu aturan mainnya. Ketika sama-sama 2 project A sama project B sama-sama muncul darongan tasknya, si X ini memprioritaskan yang mana dulu. Nah, itu diobrolin dulu supaya jelas dulu gitu sih. Oke, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya materinya, dan mungkin saya berharap bisa memunculkan banyak pertanyaan dari rekan-rekan sehingga bisa menambah pengetahuan kita bersama sih. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin memperdalam materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya nanti loh. Tanya Pak. Woi, sorry gitu. Saya dulu ya Mas. Ya. Nah, ini tadi gimana ya caranya biar kita nggak naif gitu ya. Ketika tadi ditanya bikin nasi goreng pertama, terus yang kedua bikin nasi goreng pakai kecap agak asin, cabenya 2, pakai merica 3 sendok, setengah matang. Nah, tapi kan tadi kalau melihat 2 hal itu kita sering terburu-buru ya. Jadi aku milih nasi goreng aja, nasi goreng apapun yang aku buat ya karena nggak ada kriteria yang khusus ya harusnya ada masalah. Gimana caranya ya kita bisa menahan agar tidak terburu-buru untuk segera masak nasi goreng itu? Tidak terburu-buru. Kalau tidak terburu-buru, jawabanku ya ini. Ingat-ingat ini gitu. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang nanti buru-buru, nggak jelas, itu bukannya mempercepat. Kerjaanmu makan semakin lama. Gitu sih. Jadi
pastikan miliki mindset ini. Jadi mindset ya lebih cepat tuh memang lebih baik gitu. Tapi lebih baik lagi, lebih cepat dan udah jelas apa yang mau dibuat gitu. Jadi lebih cepat lebih baik. Tapi itu tidak menjawab apakah akan selesai cepat. Jadi lebih cepat, memulai lebih cepat lebih baik, benar. Tapi itu belum tentu sih selesainya akan cepat dan baik gitu. Tapi kalau misalkan kamu sudah pasti yang mau kamu kerjain itu apa, nah itu tuh akan lebih cepat dan ya ketika udah jelas kerjakan secepat mungkin, nah itu super baik sih, seperti itu sih. Jadi miliki mindset kalau kamu buru-buru itu, jadi ini ada hal ini ya ini balik ini balik lagi ya, balik ya, apa agak-agak spiritual gitu sih. Jadi ada dua hal agak-agak paradoks gitu. Tapi ya kayak gitu. Jadi ada kata-kata menyegerakan gitu ya. Menyegerakan, misalkan kayak buka puasa gitu. Buka puasa itu sunnahnya itu menyegerakan gitu, segera berbuka puasa gitu. Tapi jangan buru-buru gitu. Karena menyegerakan sama buru-buru itu beda sih. Jadi mungkin tipsku coba deh kamu serapin ya. Aku ini menyegerakan atau aku ini buru-buru gitu. Tapi cek lagi gitu. Aku ini menunda atau aku berhati-hati gitu. Itu dua kata yang tipis lah menurutku ya. Maksudnya kita dengan cepatnya berpindah dari yang kanan ke yang kiri gitu. Jadi itu pertengahan yang sangat tipis gitu sih. Ya itu memang jawaban pastinya nggak ada ya. Tapi mungkin tadi itu sih diinget-inget ya. Ketika kamu melakukan sesuatu terburu-buru, peluangnya kayak gini. Tapi menunda-nunda juga kayak gini juga. Yang bagus, usahakan pas gitu. Segera dan tidak buru-buru gitu, jelas gitu sih. Ya itu akan time to ship ini selesai dengan cepat dan baik. Seperti itu sih. Agak ya gitu sih. Bisa dipahami nggak ya? Bisa Pak. Nah, jadi miliki mindset ini dulu sih. Miliki mindset bahwa targetmu kamu pengennya seperti ini bentuknya gitu. Jangan bentuknya seperti ini gitu sih. Oke, next question dari Wayudi, mau tanya apa? Pertama sama tadi pertanyaan dengan Mas Diki, nanggapin yang tadi dari Pak Wisnu, ya itu sih kadang gimana ya, jadi paradoks ya. Di satu sisi kita dituntut disuruh cepat, tapi gimana sih untuk bisa cepat tapi bisa sesuai dengan target yang tadi set-nya itu. Nah itu kadang kita kalau misalnya ayo cepat, akhirnya kita ya udah deh apa yang saya tahu dulu yang saya kerjain gitu, dan ujungnya malah salah. Nah kadang jadi ambigunya di situ gitu. Nah kemudian tadi kan ada banyak yang solusinya itu adalah kita declare. Pertama declare ke sesama analis, kemudian declare ke declare ke klien, kemudian declare ke expert engineer atau technical expert. Nah itu step-stepnya gimana sih Pak? Apa dulu gitu? Maksudnya kadang kita kalau misalnya masuk ke satu project dan itu baru, kadang kita tuh oke, saya harus cepat, tapi yang harus saya kerjakan duluan yang mana dulu gitu. Malah jadi nantinya takutnya kebolak-balik gitu, malah jadi step-nya itu jadi nggak dapet gitu. Nah butuh saran di situnya Pak. Ya, jadi tadi di sini udah diingatkan ya bahwa ini tuh ada keputusan gitu, ada kata-kata keputusan.
Ya, pertama tadi itu, yang nggak boleh pertama kali ya, itu asumsi gitu. Tadi ini aku tahunya ini deh gitu. Kemudian udah deh setauku gitu. Padahal masih banyak asumsi. Beda loh ya. Setauku sama aku berasumsi gitu. Kebayang nggak? Aku tahunya nasi goreng itu gelap gitu, ada kecapnya gitu, ya kan? Aku taunya itu doang, dan ya udah kan, ketika kita declare sesuatu ya ini nasi goreng itu kayak gini gitu. Ternyata ada nasi goreng kampung ya, kalau di Malaysia, di kita juga nasi goreng kampung itu, di kita juga kayak gitu sih, nasi goreng kampung. Kalau di tempatku ya, nasi goreng kampung itu nasi goreng itu nggak gelap gitu, terang gitu, putih gitu sih. Gitu. Nah, jadi ada satu kondisi kita itu taunya apa, dan kita nggak tahu. Jadi tadi itu aku taunya nasi goreng itu hitam gitu, pakai kecap gitu, pakai saus. Aku baru tahu kalau misalkan ada nasi goreng itu tuh putih. Itu satu. Tapi ada juga kondisi kita tahu dua-duanya, nasi goreng itu macam-macam gitu. Ada nasi goreng gelap gitu, ada nasi goreng putih gitu. Tapi kita berasumsi dia sukanya yang gelap, gitu. Padahal, nah, menurutku yang kedua yang lebih berbahaya gitu sih. Jadi ketika kita tahu banyak, ya, kita tahu nasi goreng itu macam-macam, ada gelap sama putih segala macam. Nah, kita nggak boleh punya asumsi dia tuh sukanya yang gelap. Jadi ketika kita tahu banyak, kita pastikan kita nggak punya asumsi, oh dia sukanya itu nasi goreng itu yang gelap, bukan yang putih. Oke, terus nanti gimana dong? Kalau misalkan kondisinya yang pertama, aku itu nggak tahu gitu, dan aku tidak bisa memutuskan. Ya tadi itu lagi, balik lagi, present to technical expert. Jadi harus konsultasi ke yang berani mengambil keputusan. Nah, jadi ini juga ya, jadi ini juga mungkin menjadi sebuah apa sih bedanya si junior sama senior gitu sih. Ini akan menunjukkan apa namanya, ini bisa mengukur gitu, kita itu di level yang mana. Kalau yang junior, dia itu taunya lebih sedikit, terus dia tidak berani mengambil keputusan. Jadi tadi itu tanya dulu. Ya udah, ketika seperti itu ya harus tanya. Gitu sih. Jadi kata kuncinya adalah declare. Ya ini sih, ini saat ini ya, kalau misalkan di kita sih mungkin kalau dari aku ya, feedback dari aku, problem dari tim yang kita punya sekarang, kita masih kekurangan di sisi declare. Jadi kita jangankan mau cut back ya, jangankan mau present gitu. Jadi saat ini tuh banyak yang diem, tiba-tiba udah dikerjain, jadi nggak declare, dan ternyata salah gitu. Nah, jadi mungkin yang perlu dilakukan pertama kali, ayo dibudayakan budaya declare. Ini adalah cara untuk Anda menjadi analis yang baik. Gitu. Ketika Anda sebagai analis tidak pernah mendeklar ide Anda, tidak pernah mempresentasikan ide Anda, tidak pernah mengkomunikasikan ide Anda ke orang lain dengan cepat, gitu ya. Jadi lama gitu, ya sampai keburu habis waktunya. Ya ini nggak bisa, kita nggak bisa cut back gitu ya. Kita nggak bisa nyeleksi. Oh iya, yang ini nggak usah, yang itu iya gitu. Kita juga nggak punya waktu gitu untuk minta bantuan ke yang lebih expert untuk membantu kita mengambil keputusan. Akibatnya apa? Ya hasilnya nggak bagus. Gitu. Hasilnya nggak bagus. Seperti itu sih. Jadi kita memang perlu diingat lagi ya. Jadi kalau misalkan juga di dunia bisnis gitu ya, memproduksi barang itu tuh semuanya bisa. Ya. Jadi ini di dunia bisnis nih, itu ada kata-kata yang saya juga wah ya benar juga gitu ya. Jadi semua orang tuh bisa loh bikin baju, bisa bikin mobil. Ya kayaknya sih kalau kita punya duit gitu ya, kita punya waktu ya bisa gitu kan, kita hire orang segala macam, kemudian sampai kita buat kue gitu, kita bisa gitu ya.
Nah, tapi di dunia bisnis, kita nggak cuma bertanya siapa yang bisa, gitu. Tapi siapa yang bisa memproduksi dengan ongkos produksinya itu 2% dari harga jualnya. Gitu sih. Semua bisa bikin baju, harganya 100.000. Satu orang bikin baju 100.000 dan dia biayanya juga 100.000 gitu. Ada satu orang jual 100.000, tapi dia bisa memproduksi itu biayanya itu hanya 50.000. Nah, itu yang menjadi competitive advantage dari orang yang kedua gitu. Mungkin membuat analisis kita semuanya bisa, tapi yang membedakan adalah satu orang membuat analisis selama 1 minggu dengan satu orang membuat analisis yang lain selama berapa? 1 hari, ya itu kan berbeda. Tapi ini ada satu yang menarik sih, pertanyaannya Wahyu tadi ya. Sebentar, ini ada videonya sih. Menarik. Thank you Wahyudi sudah menanyakan. Aku udah share belum ya? Namanya itu adalah Parkinson Law. Teman-teman, ada yang pernah dengar nggak Parkinson Law? Ini videonya ya. Saya coba share ke sini, bisa nggak ya? Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Dengar nggak suaranya ya? Dengar suaranya nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada suaranya ya? Gimana sih caranya? Udah deh, tonton dulu deh, itu linknya. Silakan ditonton. Teman-teman tonton video itu. Berapa menit sih tadi itu? Videonya berapa menit ya? Videonya ini berapa menit? Karena itu Pak mungkin Pak pakai headset Bapaknya. Kalau dibuka sih harusnya muncul. Iya. Nah ini muncul Pak. Oke. Cuman masih kecil. Sip. And I think it can change yours. Let's say you want to write a letter and the deadline is 10 p.m. You get a shower, you spend 1 hour looking for the perfect paper, another hour looking for the perfect pen, another hour thinking of the perfect words, and another writing them. By 10 p.m., your letter is done. But if you only had 10 minutes to write the letter, you'll skip the shower, you'll find a piece of paper, find a pen, write it down, and you're good to go. It's the same letter. One took 10 hours to make, another took 10 minutes to make. And this is work that expands to the time allowed for it. It's called Parkinson's Law, and it's a real thing. It's not procrastination. It's not laziness. It's unnecessary work that we do simply because we have time. This isn't just you and me. This is entire companies. If the deadline is next month, we work every day. We add many people to the project for 1 month to finish it. But if the deadline is next week, magically, we can finish the project in 1 week. I saw this happen at my company. When something is not urgent, we take our time. We have Mark to be the emergency project today. Get ready, everybody. We put 10 people to work on one project, and in 1 month, we do something we could have done in 1 week. This is how big companies die. Work expands to the time allowed for it. This is a big idea. If you give yourself less time to do something, you will do good work. No hours spent finding the perfect pen. No hours wasted in meetings. No unnecessary work. So instead of finishing something next year, next month, or next week, remember Parkinson's Law. Most likely, we can finish it
tomorrow. That's more than a minute. See you tomorrow. Ya, dapat nggak ya tadi ya pesannya itu ya? Halo, halo. Jadi tadi itu ya Wahyudi ya. Jadi ya baik lagi ya. Teori itu adalah sesuatu yang berdasarkan pengamatan gitu. Jadi kayak teori gravitasi gitu. Oh ya, teori itu muncul karena ya memang benda itu jatuh dari atas ke bawah kayak gitu sih. Nah, Parkinson Law ini juga sebuah teori ya. Ya, itu terbentuk karena ada sebuah pengamatan dan itu tuh kebanyakannya kayak gitu. Tadi itu contohnya misalkan disuruh buat membuat sebuah surat, kemudian deadline-nya itu jam 10 malam gitu. Itu akan selesainya ya 10 malam, dan itu tuh kayak mikir banyak segala macam kayak gitu sih. Tapi dipaksa juga 10 menit, itu tuh bisa gitu. Ya, balik lagi ya. Jadi Parkinson's Law itu contoh apa ya? Ya ini buat kita sebagai pribadi, apakah benar gitu? Aku tuh butuh waktu selama itu gitu. Jangan-jangan tadi yang disebutkan di video tadi itu kita banyak melakukan hal-hal yang kalau di video tadi sebenarnya itu unnecessary gitu, tidak diperlukan gitu. Dan balik lagi sih, itu yang membedakan sih. Ada orang bisa butuh waktu sampai jam 10 malam gitu. Kalau jam 2 butuh waktu 8 jam. Ada satu orang bisa 10 menit dan hasilnya itu sama. Lalu kenapa harus nunggu 8 jam gitu sih? Kayak gitu sih. Jadi mungkin jawabannya dari Wahyudi mungkin tadi itu ya. Ya tadi tipis banget sih. Tipis banget antara menyegerakan dengan terburu-buru. Tipis banget antara menunda dengan berhati-hati. Gitu. Demikian. Semoga bisa menjawab sih, walaupun agak nggak jelas ya mungkin ya. Maaf. Mungkin itu bisa dicontoh, dibaca ya tentang Parkinson Law. Itu menarik sih untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan apa ya daya tawar kita gitu sih. Ini ada next question? Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Ada lagi Pak yang tadi belum. Ya tadi menarik ya Parkinson Law, jadi kayak apa? Ya saya juga masih sering ngerasain kayak kita tipe-tipe orang yang deadliners gitu. Jadi kalau misalnya ada PR dari sekolah 1 minggu, ya seminggu itu nggak beres, tapi semalam bisa beres gitu. Ya masalahnya kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu yang tadi Pak, kan kita harus banyak declare ya ke klien, ke expert, kemudian ke teman-teman tim. Nah kalau misalnya di kondisi di tim sekarang, tim project management itu pertama kali kita harus declare kemana sih gitu. Maksudnya kalau misalnya tadi ada, kan kita gimana ya menjelaskannya, kan tadi ada beberapa state tuh, bisa jadi saya belum tahu gitu bahwa nasi goreng itu ada yang putih, ada yang kering, ada yang basah dan segala macam. Nah itu pertama kali declare-nya itu kemana gitu? Apakah ke klien untuk supaya requirement-nya jelas dulu, atau langsung tanya ke misalnya di sini SPV mungkin di Soldel, atau ke teman-teman tim di analisnya sendiri gitu sebelum ke expert gitu. Itu Pak. Tergantung sih jawabannya sih. Itu nggak ada kata pastinya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah yakin ya
Jadi balik lagi ke sini. Kalau apa namanya asumsinya itu sejauh apa ya? Ya ini balik lagi sih. Ini nggak bisa ada jawaban pastinya. Jadi jawabannya pasti tergantung gitu. Kalau misalkan kamu sudah paham dengan baik ya, jadi nggak ada istilah-istilah yang kamu nggak pahamin, declare ke klien. Aku udah tahu nih. Tadi kamu bilang nasi goreng itu macam-macam gitu, dan kamu udah yakin lah, nggak ada nasi goreng yang nggak kamu tahu gitu. Atau kamu tahu lah sebagian besar nasi goreng gitu. Misalnya aku udah sering baca tentang nasi goreng gitu. Ya kamu declare ke klien gitu. Jadi oke, Bu, aku taunya ini nasi goreng itu macam-macam, tapi kayaknya buat ibunya yang cocok adalah nasi goreng nggak pakai kecap. Karena ibu kayaknya punya diabetes ya. Kalau misalkan pakai kecap ini kan ada gulanya gitu sih. Nah, declare ke klien. Tapi kalau misalkan tadi ya, ternyata kamu tahunya itu cuma nasi goreng doang gitu. Kamu tahu nasi goreng sih, tapi jarang bereksperimen tentang nasi goreng. Kamu declare dulu ke teman-teman sejawat, ke supervisor gitu. Ini aku tahunya aku disuruh nasi goreng. Nasi goreng yang aku tahu tuh kayak gini gitu. Sudah benar apa enggak ya? Dan kamu memang ngeblank gitu. Nasi gorengnya itu cuma nasi goreng kecap doang gitu. Karena nggak pernah makan nasi goreng, nggak suka makan nasi goreng juga. Gitu. Nah itu kenapa kok harus kayak gitu? Karena tadi itu ya, menjaga nama baik kita ke klien. Jangan sampai klien itu, oh ini gimana sih kok nggak tahu nasi goreng? Nah kayak gitu sih. Kemudian tadi kalau misalkan ada internal ya, internal ke rekan sejawat atau ke supervisor atau ke expert, itu mana dulu gitu. Balik lagi sih nyamannya yang mana. Yang penting declare. Jangan yang nggak boleh itu ya nggak declare apapun gitu. Ya kalau misalkan takut nih ke supervisornya galak gitu misalkan. Ya tanya dulu lah ke rekan sejawat, ideku kayak gini nih, oke nggak ya? Kemudian oke, tanya ke supervisornya, udah oke, kemudian tanya ke kliennya, kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu. Jadi tergantung kondisimu, tergantung dari subject matters ya. Jadi tergantung bisa, ya belajar mandiri juga bisa. Jadi tadi itu misalkan nasi goreng nggak tahu ya baca dulu gitu ya. Segera mungkin dibaca gitu sih. Nah tadi aku udah share sih. Tadi itu sih, ketika kita memang nggak tahu banyak ya, tadi kan aku share gambar yang orang naik buku, ya dia bisa melihat lebih tinggi gitu, dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang yang tidak baca buku, seperti itu. Jadi declare ke klien ketika kamu sudah merasa secara internal ya, sudah nggak ada yang bisa bantuin kamu lagi, declare ke internalnya ya kamu tinggal pilih kamu nyamannya dengan siapa. Yang penting nyaman dulu sih mungkin. Kalau di level sekarang ya jawabannya, kalau jawabannya tanyaan sekarang aku menyarankannya yang nyamannya kemana. Mau ke supervisormu atau mau ke rekan sejawatmu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita main game sih. Ada pertanyaan nggak? Oke. Kita main game dulu lah. Jadi kita belajar untuk declare, kemudian kita belajar untuk memitigasi risiko gitu ya. Jadi kemarin ini ada pertanyaan yang menarik ya di level PM, dan ini kayaknya teman-teman analis, tester ini juga perlu berlatih hal yang sama. Jadi kan, oh ya oke Pak, menarik gitu kan. Tapi gimana ya caranya untuk kita memitigasi risiko? Nah kita main game ya. Ini kelihatan ya? Nama-nama ini kelihatan nggak sih? Nama ini kelihatan? Kelihatan. Ini nggak ada yang nggak muncul kan namanya kan? Ada yang nggak muncul kan? Ada semua ya? Nah, ada. Semuanya open mic dong. Jadi kita mainnya semuanya harus bikin open mic ya. Jadi permainannya seperti gini ya aturannya. Dimulai dari saya, kemudian saya akan menyebutkan sebuah kata benda, kemudian rekan berikutnya harus ngomong kata benda itu butuh apa.
satu aja. Contohnya nasi goreng. Saya sebut nasi goreng. Ya. Nah, di sini Amalia harus menjawab apa yang dibutuhkan untuk bikin nasi goreng. Apa Amalia? Apa yang dibutuhkan untuk bikin nasi goreng? Nasi. Nasi. Oke, duit. Nah, setelah Amalia menjawab nasi, Anita harus menjawab nasi. Untuk bikin nasi butuh apa? Butuh wajan. Wajan, oke. Karena Anita bilang, benar nggak sih nasi butuh wajan? Sih, tak jawab dulu sih. Mana lu? Tahu apa enggak? Tahu. Oke, Faum menjawab apakah nasi butuh wajan itu valid atau tidak valid? Etot. Tidak valid. Aku enggak nih. Ya udah. Kalau nggak butuh nasi berarti butuh bumbu. Mungkin ini Pak, declare ini dulu ya. Kayak apa ya? Mungkin belum ke declare Pak. Jadi kan tadi kayak jawaban Mbak Anita itu belum ke declare. Harusnya dari nasi itu apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan nasi itu. Bukan butuh nasi gorengnya Anita, tapi butuh nasinya. Kan tadi kan aku nasi goreng. Nasi goreng itu butuh apa? Butuh nasi. Nah, kamu jawabnya bukan apa yang dibutuhkan oleh nasi goreng lagi, tapi apa yang dibutuhkan oleh nasi. Oh, ya. Oke, nasi butuh apa? Nasi butuh apa? Untuk bikin nasi, kamu butuh apa? Bikin nasi. Butuh beras. Oke, butuh beras. Nah, sekarang beras, Atep jawab untuk bikin beras butuh apa? Butuh padi. Butuh padi, oke. Kemudian Dewi sekarang menjawab untuk bikin padi butuh apa? Sawah. Oke, untuk punya sawah atau untuk bikin sawah butuh apa? Biki? Tanah, lahan. Lahan. Oke, Erika menjawab untuk punya lahan butuh apa? Punya uang. Oke. Lanjut, ini siapa nih Javan Cipta Solusi nih? Mbak Nurul. Skip deh, dulu. Erika dulu. Untuk tadi Erika apa? Uang ya? Uang. Untuk punya uang butuh apa? Halo, untuk punya uang butuh apa? Aku kerja. Oke, Safira, untuk punya kerja butuh apa? Butuh apa ya? Butuh ilmu. Oke, untuk butuh ilmu butuh apa, Sita? Belajar. Oke, belajar. Sugi, untuk belajar butuh apa? Butuh sekolah. Untuk sekolah butuh apa? Mayudi. Open mic. Butuh biaya Pak. Butuh biaya, oke. Ya, gitu ya. Jadi rule of the game-nya tadi ya, teman-teman satu step pertama sudah tahu rule of the game-nya. Tapi ada satu tambahan lagi ya rule of the game-nya ya. Kita jawab maksimal 2 detik ya. Jadi teman-teman harus jawab secepat mungkin merespon dari apa yang disampaikan oleh rekan sebelumnya. Oke ya, iterasi berikutnya kita punya satu kata, kemudian stop di Wahyudi. Dari saya sampai ke Wahyudi, oke? Oke, katanya, open mic semua nih, biar cepet nih. Jadi biar nggak lama, karena kita butuh waktu 2 detik untuk menjawab. Dan nggak boleh buru-buru ya, nggak boleh menjawab sebelum temennya selesai. Ini Dewi, Safira, dibuka itu. Soundnya Sugi ya. Oke, katanya adalah bakso. Apa? Amalia? Daging. Udah Anita? Sapi. Apa? Aku Duit. nomor 1. Apa? Duit. Uang. Uang. Oke, Dewi. Uang kerja. Diki. Lamar kerja. Oke, terus? Perusahaan. Aida. Lawan kerja. Oke, terus? Lulu. Mencari.
Stop. Masuk akal nggak? Dulu nih, lowongan kerja butuh mencari. Lagi dibersihkan sampai 5 Enggak. bulan dan Kenapa kok enggak? dan Kenapa? Kan ada kan. warnanya kan aku masih ingat Coba di scroll. udah scroll tapi aku nggak mau di scroll aku tahu ini tuh Rasa dan. oh bisa dirasain sedikit. Oke, gimana? Kira-kira masuk akal nggak? Lowongan kerja itu butuh mencari. Apakah dengan mencari akan tercipta lowongan kerja? Enggak. Kurang detail. Harusnya apa kira-kira? Butuh apa ya untuk lowongan kerja? Meeting. Hah? Untuk lowongan kerja kan. Oke. Ulang lagi ya. Jadi rule of the game-nya adalah kita menjawab apa yang dibutuhkan agar kata yang tadi disebutkan sebelumnya itu terwujud gitu. Tadi itu ya, jangan ke mainframe tadi karena ini lowongan kerja, tiba-tiba ke mainframe-nya adalah mencari gitu. Ya dengan mencari kan kayaknya lowongan kerjanya nggak bakalan kebentuk gitu sih. Ya gitu sih. Oke, next keyword ya. Coba Amalia bersiap lagi kata. Oke, sekarang kita singkat lagi ya aturannya, tidak boleh butuh uang ya. Ya, betul Pak. Hanya kalau butuh uang ya bakalan balik lagi sih. Tadi deadlock-nya adalah dari kata uang. Kata benda berikutnya adalah komputer. Monitor. Oke. Anita? Apa? Apa? Halo, Anita, monitor butuh apa? Butuh kabel. Hah? Butuh kabel. Kabel. Oh, kabel. Oke, Atep, kabel butuh apa? Listrik. Oke, ini benar nggak ya? Kabel butuh listrik ya? Kita evaluasi deh. Apakah dengan listrik kamu bisa membuat kabel? Oh, enggak. Ya, salah. Tembaga. Pakai tembaga nggak sih? Pakai tembaga. Ya, betul. Ya, mungkin tembaga mungkin lebih masuk akal ya. Ya. Oke, next. Kita ulang lagi ya. Amalia bersiap. Kata bendanya adalah motor. Roda. Oh? Hah? Apa? Roda. Roda. Oke, Atep. Ini ke saya? Ya, Anita nggak. Ban. Sorry. Rod. Ini besi. Oke, besi butuh apa? Aduh, panas. Butuh panas untuk membentuk besi. Oke. Dilelehkan dibentuk. Oke, masuk akal. Panas butuh apa? Api. Api butuh apa, Erika? Api itu butuh alat pemantik api. Oke. Api. Korek. Bikin susah dulu. Alat pemantik api butuh apa? Ini kenapa besi? Apa itu? Alat pemantik api butuh apa? Korek. Pembuat api kan? Butuhnya apa? Korek. Kok bisa? Nikasnya kayak aku tadi. Alat pemantik api butuh Bahan bakar. Oke. Ya. Oke, butuh korek. Oke lah. Safira, korek butuh apa? Kayu. Kayu butuh apa? Kita butuh pohon deh. pohon. Oke, Sugi, pohon butuh apa? Butuh tanah. Oke, tanah butuh apa, Yudi? Butuh air. Oke, sekali lagi ya. Tapi sekarang dari bawah ke atas ya. Coba dari Wahyudi ya. Website. Apa? Website. Oh. Desain. Oke, desain butuh apa, Gi? Butuh software designer.
Butuh software butuh apa Sita? Lisensi. Lisensi butuh apa Safila? Apa tadi? Lisensi. Apa tadi? Lisensi. Ya. Oke, tetot gitu ya. Oke. Oke, mungkin kayaknya tadi kurang jelas ya. Oke, kita ganti lagi waktu game-nya. Silakan teman-teman mute semuanya, audionya di mute ya. Kita bermain di chatting ya. Jadi buka chattingnya. Diingat-ingat ya urutannya ya. Kita dari bawah ke atas dulu deh. Dari bawah ke atas ya, biar agak repot. Jadi Wahyudi setelah saya, kemudian Sugi, Sita, Safira, Lulu, kemudian Erika, Diki, Dewi, Atep, Anita, Amalia. Kita chatting ya, jadi nggak usah diomongin, silakan aturannya sama, bahwa apa yang dibutuhkan oleh kata yang sebelumnya, apa yang dibutuhkan untuk agar yang sebelumnya itu ada, gitu sih. Oke, kata yang dibutuhkan adalah apa ya enaknya ya, yang kira-kira susah. Silakan Pak Yudi, di chatting aja. Apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan itu? Apa tadi Pak katanya Pak? Di chatting. Kelihatan nggak di chatnya? Dashboard monitoring pengeluaran uang perusahaan. Oke. Ya udah, lanjut Ki. Ugi, lanjutkan. Lanjutkan. Cita. Oke. Safira. Butuh apa untuk instalasi? Oke, betul. Internet butuh apa? Siapa ya? Lulu ya? Apa sih? Ya betul Lulu. Oke, sinyal. Selanjutnya. Erika, sinyal butuh apa? Tower, betul. Silakan. Diki, tower butuh apa? Besi, silakan. Lanjutnya. Dewi, besi butuh apa? Waduh. Oke, ya mungkin kita cobakan ya gamenya ya. Jadi rekan-rekan itu adalah resiko ya. Jadi tadi itu kita hari ini tuh belajar tentang resiko, ya kan? Tadi kan ada kata kunci di awal itu kan ada risk and rabbit hole. Ya, resiko itu kita harus tahu agar kita selamat gitu. Kalau kita nggak tahu resiko, kita itu ya bisa jadi nggak selamat gitu. Ya, dalam kita membangun project ya, deliver project, kita harus tahu ya resiko-resiko project kita. Kalau kita nggak tahu resikonya, ya tadi itu projectnya bisa jadi nggak selesai-selesai. Nah, kemarin ada pertanyaan, ini gimana ya caranya untuk melatih kepekaan terhadap resiko? Nah, saat ini sih yang bisa saya sampaikan adalah tadi itu sih, permainan seperti tadi. Jadi teman-teman membuat sebuah pesan beruntun gitu. A butuh apa, B butuh apa, C butuh apa, D butuh apa, D butuh apa, E butuh apa, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa
Ya, satu task itu bisa jadi itu rangkaiannya panjang gitu. Dan kalau misalkan kita itu nggak punya, tadi itu ya, misalkan bakso aja udah nggak tahu gitu. Mau bikin bakso butuh apa ya? Sudah ngeblank gitu. Nah, itu susah sih gitu. Tapi teman-teman bisa menjawab dengan cepat gitu ya. Bakso butuh sapi, bakso butuh daging, daging butuh sapi, sapi butuh rumput, rumput butuh apa dan seterusnya gitu ya dengan cepat. Nah, jadi itu berarti teman-teman punya apa ya? Mitigasi resiko. Jadi kalau tadi itu cuman pertanyaannya butuh gitu ya. Ya ini game ini bisa dimodifikasi gitu. Misalkan dengan resiko. Risiko, jadi misalkan risiko main bola itu risikonya misalkan jatuh itu risikonya apa? Patah itu risikonya apa? Diamputasi misalkan, diamputasi risikonya apa gitu. Jadi kata yang berulang. Habis itu bisa juga dimodifikasi permainannya menjadi dapat apa? Bekerja dapat apa? Dapat uang. Habis dapat uang bisa dapat apa? Dapat buku. Buku dapat apa? Dapat ilmu. Ilmu dapat apa? Dan seterusnya. Nah, itu sih, itu latihan ya. Kalau misalkan tadi itu pertanyaan kemarin dan itu kayaknya menarik gitu ya. Jadi lakukan hal permainan seperti itu. Saya rasa itu akan membantu rekan-rekan untuk melatih kemampuan rekan-rekan untuk menganalisis dan memitigasi resiko sih. Dan kayaknya itu akan bermanfaat lah buat kemampuan rekan-rekan. Kayak gitu sih. Nah, jadi mungkin teman-teman ketika waktu kosong gitu ya, bengong gitu, kalau biasanya main game di HP, ya ini mungkin bisa jadi diem aja atau ngetik gitu ya, lakukan permainan tadi sepanjang mungkin. Semakin teman-teman panjang dan tadi itu yang masuk akal, ya itu akan berarti teman-teman bisa memitigasi resiko. Karena sebenarnya sih kayak gitu aja sih. Bikin sebuah fitur ini saya butuh data ini mungkin berulang kali gitu datanya, data A butuh data B, data C, nah, itu digali seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada hal ini ya. Semoga bermanfaat. Mungkin tidak bisa menjawab dengan gamblang pertanyaan yang rekan-rekan ya, karena tadi itu juga sih. Ingat-ingat ini adalah rabbit hole. Used to refer to a bizarre, confusing, nonsensical situation or environment, typically one from which it is difficult to extricate oneself gitu. Jadi kondisi analisis teman-teman itu, ya teman-teman itu juga membingungkan gitu sih. Teman-teman punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan, dan itu tuh kombinasinya itu sangat banyak, ya itu membingungkan. Ya tadi itu sih. Ayo latihan, ayo baca buku, ayo bertanya ya. Tadi ya declare, ayo dong saya berharap declare saat ini ada pertanyaan ditanyakan atau kasih limitasi. Aku fitur A bisa, tapi fitur B aku nggak sanggup. Gitu. Itu akan membantu. Oke, mungkin itu ya sampai hari ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Silakan melanjutkan kembali pekerjaannya masing-masing. Keep growing, ya, keep learning. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.